Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen kualitas air yang berjudul perubahan pH aktivitas biologis dalam kolam dapat menyebabkan fluktuasi pH yang ekstrim yang dapat mengganggu fisiologis dan kesehatan ikan dan udang. Satu, latar belakang. Budidaya perikanan, khususnya budidaya ikan dan udang, sangat bergantung pada kualitas lingkungan perairan, termasuk parameter kimia seperti pH air. pH merupakan ukuran konsentrasi ion hidrogen dalam air yang mencerminkan tingkat keasaman atau kebasaan. Dalam sistem budidaya kolam, aktivitas biologis seperti respirasi organisme, dekomposisi bahan organik, dan fotosintesis fitoplankton dapat menyebabkan fluktuasi pH yang ekstrim, terutama antara siang dan malam hari. Fluktuasi pH yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan fisiologis pada ikan dan udang seperti stres osmoregulasi, penurunan nafsu makan, hingga kematian massal. Oleh karena itu, penting bagi pembudidaya untuk memahami faktor-faktor penyebab perubahan pH dan cara menstabilkannya demi menjaga kesehatan organisme budidaya dan produktivitas kolam. Kemudian tujuan dan rumusan masalah. Tujuan. 1. Menjelaskan mekanisme perubahan pH yang disebabkan oleh aktivitas biologis dalam kolam budidaya. Kedua, menganalisis dampak fluktuasi pH terhadap fisiologi dan kesehatan ikan dan udang. 3. Memberikan solusi dan strategi manajemen kualitas air guna mengontrol pH agar tetap stabil dalam kisaran optimal. Sedangkan rumusan masalahnya yaitu yang pertama, 1. Apa saja aktivitas biologis dalam kolam yang mempengaruhi perubahan pH? Kedua, bagaimana fluktuasi pH mempengaruhi kesehatan dan fisiologi ikan dan udang? Yang ketiga, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengendalikan pH dalam kolam budidaya? Dan bab 2 pembahasan. A. Mekanisme perubahan pH yang disebabkan oleh aktivitas biologis dalam kolam budidaya. Perlu kita ingat bahwa pH merupakan ukuran konsentrasi ion hidrogen dalam air. Nilai pH yang ideal untuk kehidupan ikan dan udang berkisar antara 6,5 hingga 8,5. Namun di dalam kolam budidaya, nilai pH dapat berubah secara signifikan, terutama akibat aktivitas biologis yang berlangsung secara terus-menerus. Aktivitas tersebut melibatkan organisme seperti ikan, udang, mikroorganisme, fitoplankton, dan alga. 1. Fotosintesis dan fitoplankton dan alga. Pada siang hari, cahaya matahari memungkinkan fitoplankton dan alga melakukan fotosintesis. Adapun reaksi kimianya yaitu 6CO2 tambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 tambah 6O. Kedua, selama fotosintesis, karbon dioksida atau CO2 diserap dari air. CO2 yang terlarut dalam air bereaksi dengan H2O membentuk asam karbonat H2CO3. Adapun rumus kimianya yaitu CO2 tambah 2H2O menghasilkan H2CO3 kemudian H plus tambah HCO3-. Ketika CO2 diserap oleh fotosintesis, jumlah hidrogen dalam air berkurang menyebabkan pH naik. Air menjadi lebih basah. Akibatnya pH cenderung tinggi pada siang hari, bahkan bisa melebihi 9 jika populasi fitoplankton sangat padat atau blooming. 2. Respirasi oleh ikan, udang, dan mikroorganisme. Pada malam hari tidak ada cahaya untuk fotosintesis, namun respirasi tetap terjadi oleh semua organisme.
C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O tambah energi. CO2 hasil respirasi dilepaskan ke air dan membentuk kembali asam karbonat. Ini menyebabkan peningkatan ion hidrogen dan penurunan pH. Air menjadi lebih asam. Oleh karena itu, pH cenderung rendah di pagi hari dan meningkat seiring bertambahnya intensitas cahaya saat siang. 3. Dekomposisi bahan organik oleh bakteri. Sisa pakan, feses, dan organisme mati di kolam akan mengalami pembusukan oleh bakteri pengurai atau dekomposer. Proses dekomposisi menghasilkan senyawa asam seperti asam organik, karbon dioksida, dan amonia NH3 atau NH4. Amonia bersifat basa dalam kondisi pH tinggi, namun dapat berubah menjadi amonia bebas NH3 yang toksik saat pH tinggi. Selain itu, jika dekomposisi berlangsung dalam kondisi kekurangan oksigen anaerob, maka senyawa beracun seperti H2S atau dikenal dengan hidrogen sulfida juga dapat berbentuk memperparah penurunan kualitas air dan mempercepat penurunan pH. 4. Peran alkalinitas dan penyangga pH. Alkalinitas adalah kemampuan air untuk menetralisir asam, terutama karena keberadaan ion karbonat CO3-2-, bikarbonat HCO3-, dan hidroksida OH-. Jika air kolam memiliki alkalinitas rendah atau kurang dari 40 mg per liter CaCO3, maka daya buffer atau penyangga pH sangat lemah sehingga pH mudah berubah secara drastis akibat aktivitas biologis. Sebaiknya kolam dengan alkalinitas sedang hingga tinggi 50-150 mg per liter CaCO3 akan memiliki fluktuasi pH yang lebih stabil. Kemudian dapat dilihat ringkasan mekanismenya, yaitu waktu aktivitas utama, proses yang terjadi, kemudian dampak pada pH. Waktu pagi hari, aktivitas utama respirasi mendominasi, kemudian proses yang terjadi, CO2 meningkat, menghasilkan H2CO3 naik. Dampak pada pH, pH turun. Kemudian waktu siang hari, aktivitas utama terjadi, fotosintesis intensif, proses yang terjadi, CO2 diserap, sehingga menghasilkan hidrogen berkurang. Dampak pada pH yaitu pH akan menjadi naik. Kemudian pada malam hari aktivitas utama tidak ada fotosintesis, respirasi tetap jalan. Proses yang terjadi, karbon dioksida meningkat, sementara dampak pada pH yaitu pH turun kembali. B. Dampak fluktuasi pH terhadap fisiologi dan kesehatan ikan dan udang. Fluktuasi pH yang tidak terkontrol, terutama jika terlalu cepat atau ekstrim, terlalu asam, kurang dari 6, atau terlalu basa lebih dari 9, dapat menimbulkan berbagai gangguan pada ikan dan udang. Organisme akuatik memiliki sistem fisiologis yang sangat sensitif terhadap perubahan kimia air, terutama terhadap pH karena berpengaruh langsung pada metabolisme pernapasan, osmoregulasi, dan daya tahan tubuh mereka. 1. Gangguan pada sistem pernapasan atau insang. pH rendah asam menyebabkan iritasi pada insang, merusak jaringan insang, dan mengurangi efisiensi pertukaran gas, dalam hal ini oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, pH tinggi atau bersifat basa bisa mengubah struktur lendir pelindung di insang, memperburuk penetrasi zat toksik seperti amonia bebas. Yang ketiga, akibatnya ikan dan udang mengalami kesulitan bernapas, tampak megap-megap di permukaan, dan berpotensi mati jika kekurangan oksigen. 2. Gangguan osmoregulasi.
Ikan dan udang mengatur keseimbangan garam dan air dalam tubuhnya melalui osmoregulasi yang dipengaruhi oleh keseimbangan ion di lingkungan sekitar. pH ekstrim mengganggu fungsi membran sel dan ion transporter sehingga tubuh kehilangan kemampuannya dalam mengatur masuk dan keluarnya ion-ion penting, dalam ini natrium, kalium, dan klorida. Ini menyebabkan stres fisiologis, dehidrasi sel, atau akumulasi ion berbahaya dalam darah. Yang ketiga, peningkatan toksisitas amonia. Amonia dalam air terdiri dari dua bentuk, yaitu amonia bebas atau NH3 dan amonia terionisasi atau NH4+. Pada pH tinggi lebih dari 8, amonia cenderung berada dalam bentuk NH3 yang jauh lebih toksik dibanding NH4+. NH3 dapat merusak jaringan tubuh, terutama insang, hati, dan otak, dan menyebabkan kematian ikan atau udang secara cepat meskipun kadar amonia total tidak terlalu tinggi. 4. Penurunan nafsu makan dan pertumbuhan. Kondisi pH yang tidak stabil atau ekstrim menyebabkan penurunan aktivitas metabolisme termasuk gangguan pada sistem pencernaan. Ikan dan udang menjadi kurang aktif, enggan makan, dan akhirnya mengalami pertumbuhan yang lambat serta efisiensi pakan yang rendah. Dalam jangka panjang ini berdampak pada kerugian ekonomi dalam usaha budidaya. 5. Penurunan sistem imun dan meningkatnya resiko penyakit. pH yang tidak stabil dapat menyebabkan stres kronis yang berdampak langsung pada penurunan fungsi kekebalan tubuh. Ikan dan udang yang stres menjadi lebih rentan terhadap infeksi bakteri, virus, dan parasit seperti vibriosis pada udang, infeksi bakteri Aeromonas atau Pseudomonas pada ikan. Gejala dapat meliputi luka kulit, sirip busuk, bintik-bintik putih, atau bahkan kematian massal. Perubahan tingkah laku. Ikan dan udang akan menunjukkan perilaku tidak normal seperti menyelam ke dasar kolam terus-menerus atau justru berenang di permukaan, lompat-lompat atau berputar-putar, sering diam dan malas bergerak. Perubahan tingkah laku ini adalah indikator awal dari stres akibat pH tidak seimbang. Kemudian akan kami sajikan ringkasan dampak fluktuasi pH terhadap ikan dan udang. Aspek yang terdampak: sistem pernapasan. Dampak negatifnya yaitu kerusakan insang, kesulitan bernapas. Kemudian osmoregulasi, dampak negatif, gangguan keseimbangan ion tubuh. Kemudian metabolisme, dampak negatifnya nafsu makan turun, pertumbuhan melambat. Kemudian kekebalan tubuh, dampak negatifnya mudah terserang penyakit. Kemudian toksisitas amonia, dampak negatifnya amonia bebas meningkat pada pH tinggi. Kemudian perilaku, dampak negatifnya perubahan aktivitas berenang, stres terlihat jelas. Solusi dan strategi manajemen kualitas air untuk menstabilkan pH. pH air kolam yang stabil sangat penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitas ikan maupun udang. Fluktuasi pH yang tajam dapat dicegah dengan pendekatan manajemen yang menyeluruh, meliputi aspek fisik, kimia, dan biologi dari lingkungan budidaya. 1. Aerasi yang efektif. Fungsi utama aerasi adalah meningkatkan kadar oksigen terlarut atau DO dan mempercepat pelepasan karbon dioksida dari air ke atmosfer. Dengan menurunkan CO2 yang terakumulasi akibat respirasi dan dekomposisi, tekanan asam karbonat dalam air berkurang sehingga membantu mencegah penurunan pH di malam hari. Aerasi juga membantu sirkulasi air sehingga mencegah zona mati dan distribusi kualitas air lebih merata.
Rekomendasi: gunakan aerator, paddle, fill, atau diffuser berbasis blower untuk kolam dengan kepadatan tinggi. 2. Pemberian kapur atau kalkifikasi. Jenis kapur yang umum digunakan yaitu kapur tohor atau CaO, kemudian kapur dolomit CaMg, CO3 2 kali, kemudian kapur pertanian atau kaptan CaCO3. Fungsi utama: 1. Meningkatkan alkalinitas air, daya buffer terhadap pH. Yang kedua, menetralkan keasaman akibat hujan, dekomposisi, dan kelebihan karbon dioksida. Dosis kapur tergantung pada pH awal dan tingkat keasaman tanah dasar kolam. Biasanya 250 sampai 500 kg per hektar per musim atau sesuai uji laboratorium. Yang ketiga, pengolahan pakan yang bijak. Sisa pakan dan feses menjadi sumber bahan organik yang saat membusuk menurunkan pH air akibat pelepasan asam organik dan CO2. Manajemen pakan meliputi: 1. Memberikan pakan sesuai kebutuhan atau feeding rate tepat, menghindari overfeeding, menggunakan pakan dengan kualitas tinggi dan cerna tinggi. 4. Kontrol populasi fitoplankton dan alga. Fitoplankton memang berguna untuk ekosistem kolam, namun populasi yang terlalu padat atau alga bloom dapat menyebabkan: 1. Kenaikan pH ekstrim di siang hari, kemudian penurunan pH drastis saat malam karena kematian massal dan respirasi tinggi. Strategi pengendaliannya: yang pertama, menghindari pemupukan berlebih. 2. Menggunakan molase dan probiotik untuk mengurangi dominasi fitoplankton tertentu. Yang ketiga, sifon dasar kolam untuk membuang sedimen yang mendukung pertumbuhan alga. Alternatif alami yaitu penambahan ikan herbivora seperti nila untuk mengendalikan populasi alga. 5. Monitoring kualitas air secara berkala. pH harus dipantau 2 kali sehari, pagi dan sore, karena pH dapat sangat berbeda di kedua waktu tersebut. Gunakan alat pH meter digital untuk kertas lakmus dan catat hasil untuk menganalisis tren fluktuasi. Selain pH, penting juga memantau oksigen terlarut atau DO, kemudian suhu, amonia, NH3 atau NH4+, kemudian alkalinitas. Langkah preventif yaitu dengan data yang cukup, perubahan pH ekstrim bisa diantisipasi lebih awal dan ditangani segera. Kesimpulan: 1. Aktivitas biologi seperti fotosintesis, respirasi, dan dekomposisi bahan organik menyebabkan fluktuasi pH dalam kolam budidaya. Fotosintesis menurunkan CO2 dan meningkatkan pH lebih basa pada siang hari. Respirasi dan dekomposisi meningkatkan CO2 atau karbon dioksida dan menurunkan pH lebih asam pada malam hari. Yang kedua, fluktuasi pH yang ekstrim berdampak negatif pada ikan dan udang. 1. Menyebabkan stres fisiologis, gangguan sistem pernapasan, dan gangguan keseimbangan ion tubuh. 2. Meningkatkan toksisitas amonia pada pH tinggi yang bisa memacu kematian. Yang ketiga, menurunkan nafsu makan dan pertumbuhan organisme budidaya. 3. Manajemen kualitas air sangat penting untuk menjaga pH tetap stabil. Strategi seperti aerasi, pemberian kapur, pengelolaan pakan, dan kontrol populasi fitoplankton efektif menstabilkan pH. Kemudian, monitoring pH secara rutin pagi dan sore hari penting untuk deteksi dini perubahan yang merugikan. Saran: penting bagi pembudidaya untuk melakukan pemantauan kualitas air secara rutin, terutama parameter pH, suhu, dan oksigen terlarut, guna mencegah stres lingkungan yang berdampak pada kesehatan ikan dan udang, serta perlu adanya pelatihan dan penyuluhan kepada petani tambak atau pembudidaya
mengenai manajemen kualitas air sangat diperlukan agar mereka dapat memahami dan mengendalikan fluktuasi pH secara efektif. Demikian presentasi dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.